Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan inayahnya kita masih bisa bernapas pada hari ini. Di sini saat ini di puncak menentukan arah kemana Indonesia akan dibawa. Ini tergantung dengan apa yang kita tentukan hari ini, yaitu pilihan kita, yaitu pemimpin kita. Kita lihat, kita pikirkan, kita dengar, kita evaluasi. Siapa yang kira-kira menurut hati nurani kita yang bersih, yang bisa untuk mengantarkan rakyat Indonesia ini kepada Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang mempunyai keadilan, hukum dijalankan dengan seadil-adilnya, undang-undang dijalankan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturannya. Wahai pemimpin, wahai semua rakyat Indonesia, lihatlah apa yang terjadi sekarang. Bagaimana pengangguran, bagaimana kemiskinan, bagaimana kesejahteraan rakyat. Apakah sudah tercover dengan pemimpin kita yang sebelumnya? Kalau kita melirik waktu pemimpin presiden, pergantian presiden, zaman Pak, dari mulai zaman Soekarno, Pak Soeharto, SBY, Habibie, sekarang Jokowi. Mana yang lebih banyak membuat hutang? Kalau pemimpin yang banyak membuat hutang dan berutang dengan negara lain, itu pemimpin yang tidak mempunyai pemikiran yang bisa mengantarkan rakyat Indonesia kepada kesejahteraan. Kalau pemimpin itu mempunyai banyak hutang melebihi apa yang kapasitas Republik Indonesia ini. Padahal sumber daya alam kita banyak. Negara kita adalah negara besar. Baik itu dikandung oleh barang-barang yang ada di bumi Indonesia itu, di pertambangan, baik itu minyaknya, nikelnya, bauksit,nya, batu baranya, emasnya, semuanya ada di Indonesia. Kenapa Indonesia miskin? Kenapa Indonesia buat utang ke negara lain? Karena apa? Karena pemimpin Indonesia tidak bisa mengolah sumber daya manusia, tidak bisa menggunakan barang-barang yang ada di dalam kandungan bumi dan tanah air Indonesia ini. Dia tidak bisa mengolahnya. Dia bisa menjualnya kepada siapa? Kepada bisa Cina, bisa Amerika. Apakah tidak ada sumber daya SDM kita yang ada di Indonesia ini bisa mengolahnya? Apakah dana kita ada namanya pengusaha yang Indonesia yang bisa mengolah barang-barang itu di Indonesia? Sekarang kalau saya pribadi mengatakan kalau pemimpin yang baik itu adalah
pemimpin yang bisa mengolah sumber daya alam Indonesia, yang dimana untuk pengolahnya itu adalah sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang itu dan bisa menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia, bukan tenaga kerja asing. Itu pemimpin yang baik. Pemimpin yang bisa berhasil, dikatakan berhasil, tidak berhutang, negara, rakyat kaya raya. Bukan rakyat dibebankan utang. Nah, di depan mata kepala kita sendiri, seorang pemimpin Republik Indonesia, Bapak Jokowi, membagikan bantuan sosial, bansos di depan istana. Itu adalah cara mendidik, cara seorang pemimpin. Kades aja tidak mau membagikan secara langsung. Itu memberikan suatu kebodohan melihat kepada publik bahwasanya Indonesia ini miskin. Pada saat-saat akan ada pemilihan, katanya bantuan itu, bantuan BLT, bansos segala macam itu semuanya itu adalah bantuan pemerintah, bukan bantuan siapa-siapa. Tidak ada kepentingan. Presiden itu, pemerintah itu netralitas. Jagalah netral itu. Jangan ajarkan rakyat yang tidak mendidik. Kalau pemimpinnya mengajarkan rakyatnya seperti itu, apa jadinya? Korupsi merajalela, money politik merajalela, suap menyuap merajalela. Akhirnya apa? Akhirnya apa, saudara? Kalau kita sudah dikasih itu pemimpin yang pakai namanya KTP, ada udang di balik batu, ada udang di balik bawang. Coplos saya. Apakah kita tertarik dengan cara seperti itu? Apakah tidak pembodohan? Kesenjangan sosial di mana-mana, di daerah, di RT, di desa, semuanya sudah menjerit. Kami tidak perlu bansos, wahai pemerintah. Kami ingin potensi anak bangsa diberikan peluang. Jangan ada tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Olahlah sumber daya alam yang ada di Indonesia, baik itu tambang itu banyak, saudara. Tambang batu bara, tambang emas, nikel, boksit, besi. Itu dikerjakan dengan anak-anak bangsa yang mempunyai pendidikan. Apa kata Gibran? Hilirisasi digital. Jadi bagaimana internet ini masuk ke daerah-daerah sehingga masyarakat itu bisa melihat perkembangan dunia ini. Tidak ada kesenjangan. Bagaimana untuk menyalurkan kita internet gratis supaya pola-pola pikir bangsa kita ini modern. Jangan, sekali lagi, jangan kita diperbodoh. Kalau pemimpin yang benar, kasihkan kailnya, suruh cari ikan. Jangan sudah ikannya digoreng baru dikasihkan. Tidak ada manfaat, wahai pemimpinku. Maaf sekali lagi, tidak ada bermanfaat. Semuanya jadi debu, semuanya jadi tai. Ingat ya, hidup ini tidak lama. Hidup ini berproses. Jadi barang siapa mengemban penjabatan, pada satu saat jabatan itu akan berakhir. Nyawa saja akan berakhir kalau Allah sudah akan mencabut nyawa manusia.
dengan alasan apapun, penyebab apapun, sedetik pun tidak bisa dimundurkan, wahai saudaraku. Ingat, jangan korbankan rakyatmu, jangan korbankan negerimu untuk mendapatkan kekuasaan. Rakyat jangan diperbodoh, karena rakyat ini sudah banyak yang pintar. Dia disekolahkan, dia berpendidikan, internet sudah bisa dibuka, akses sudah bisa dibuka. Jangan diperbodoh. Jangan ajari kami, wahai pemimpin, cara yang tidak benar, karena kita tahu, belajar apa itu Undang-Undang Dasar 1945. Kadang-kadang pemimpin ini tidak tahu. Seorang pejabat, seorang menteri tidak tahu Pancasila. Apakah sudah benar menjadi pemimpin, menjadi menteri? Pancasila saja tidak hafal. Perlu digarisbawahi, carilah pemimpin yang benar-benar beriman, bertakwa, berpendidikan, berwawasan luas. Kemudian yang paling penting, yang mempunyai visi misi. Catat visi misinya itu, kemudian berikan nanti kepada mereka kalau dia tidak amanah. Ingatkan, kita akan menentukan nasib negara Indonesia ini ke depan. Detik-detik yang sangat menentukan. Yang diantara tiga itu, mana yang paling baik? Kalau saya, satu. Jadi insya Allah, dengan mengingat dan menimbang memutuskan, mari kita pilih putra putri yang terbaik untuk memimpin rakyat Indonesia ke depan, yang bisa bicara, yang bisa berpotensi, yang bisa ke kancah nasional, internasional. Bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Arab, dan bisa nyambung dalam segala hal. Dan kuat, yang bersih dan berwibawa. Itulah yang kita pimpin. Bukan yang sudah tua, bukan pula yang karbitan. Mari kita lihat rekam jejaknya, wahai saudara. Hanya sampai di sini. Saya berharap, saya bermohon dan berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kami pemimpin yang terbaik dan bisa mengantarkan seluruh rakyat Indonesia kepada negara yang berkeadilan, yang dipandang oleh dunia, yang bisa jadi panutan oleh rakyat Indonesia yang memegang kekuasaan ini dan bisa mengemban dengan amanah. Akhir kata, saya sebagai manusia biasa, saya mohon ampun kepada Allah. Saya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.